Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Biken dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat ya. Yuk malam ini kita ngedabrus bareng Mak Biken. Dimana lagi kalau bukan di Biken Lin Channel. Yuk. Lowongan kerja untuk laki-laki Indonesia yang mau ke Hong Kong. Kalau untuk secara resmi, Indonesia itu belum ada kerjasama sama pemerintah Hong Kong, jadi belum ada G2G. Kalau di Filipina beda lagi, orang Filipina itu sudah ada perjanjian antar negara untuk bisa memasukkan tenaga kerja laki-laki ke Hong Kong. Nah, kesempatannya apa aja sih yang bisa pekerjaan apa yang bisa diberikan pada laki-laki? Itu biasanya supir dan tukang kebun. Nah, tapi banyak juga anak orang laki-laki Indonesia yang ada di Hong Kong, yang bekerja di Hong Kong. Nah, bagaimana sih cara mereka bisa sampai ke Hong Kong? Saya punya temen di sini. Saya udah janjian sih sebenarnya mau menggali informasi dari dia, istilah kerennya wawancara gitu ya, sok jurnalis gitu. Nah, tapi beliaunya tidak berkenan, jadi saya cuma nanya-nanya via Japri kayak gini, apa sih tahapannya, bagaimana bisa sampai kerja di Hong Kong, terus apa saja persyaratannya kayak gitu. Menurut beliau, karena tidak mau bertemu ya, sebut saja namanya Mas Joko, beliau kerja di Chungwan, pokoknya kayak gitu, Chungwan, karena hampir sama itu ada 3 kota Chungwan, pakai S, pakai T, pakai H, ada yang pakai H, pakai T, S, pakai T gitu ya, pakai Chungwan, ada yang Chungwan gitu, intinya kayak gitu. Nah, dia itu kerja di mana? Dia kerja di toko Indonesia. Jadi caranya dia ke Hong Kong itu ada saudara, umpama aku nih, aku punya si bos punya adik atau punya saudara yang membutuhkan tenaga laki-laki. Lah, nanti si laki-laki ini umpama kan saya kasih ke saudara saya kan, keponakan, sepupu atau tetangga atau siapapun yang memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya itu ya dia laki-laki sudah berumur, tentu saja niat bekerja, karena nanti kontraknya juga sama kayak TKW gitu, kayak TKW itu tenaga kerja wanita kan. Begitu dia sampai di Hong Kong itu akan berganti, bukan berganti, tergantung orang menyebutnya apa, cuma sebutannya jadi BMI atau PMI, pekerja migran Indonesia atau buruh migran Indonesia kayak gitu. Jadi pada hakikatnya ya tetap dia itu TKW gitu, cuma konotasinya kalau TKW itu kan rendah gitu ya, bersama aja. Nah, dan yang lebih familiar, karena orang Indonesia lebih familiar dengan sebutan TKW. Nah, kembali lagi back to the topic, si cowok ini paling tidak tahu yes or no lah gitu, bahasa Inggris. Kalau bahasa kampusnya nggak terlalu dipakem banget. Nah, nanti semua visa dan lain sebagainya itu yang ngurus si bos sebelum dia berangkat ke sini. Apapun pokoknya si anak ini cuma ngikutin peraturan yang di Indonesia kan, mungkin suruh masuk lembaga pendidikan yang disediakan di PT, suruh masuk PT mana, kemudian mengikuti ikut belajar bahasanya, terus PAP-nya, pokoknya ikutin peraturan pemerintah yang suruh PAP, suruh praktek apa kayak gitu, itu ikuti. Kemudian mungkin sekarang prosedurnya juga kayak ada tes rapid test dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian setelah visa apa semua udah fix semua, baru terbanglah dia ke Hong Kong. Nah, kerjanya apa sih? Ya biasanya itu tadi, si bos umpamanya punya lahan perkebunan, atau dia punya kakek ya, biasanya orang tua yang gemuk banget, yang kalau tenaga perempuan itu nggak kuat, jadinya pakailah dia. Nah, si Mas Joko ini dia ditempatkan bekerja di toko Indonesia yang ya tentu saja bagian angkat-angkat berat ya gitu. Oke, jadi paham ya teman-teman ya. Untuk tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja laki-laki Indonesia yang mau ke Hong Kong, itu belum ada peraturan resmi antar pemerintah.
Jadi melalui saudara kalau mau ke Hong Kong. Jadi terus nanti semuanya urusan yang ngurusin si calon bos. Kerjaan di sini kategorinya, kalau supir belum ada kayaknya anak orang Indonesia yang jadi supir. Biasanya yaitu tadi jaga suruh ini orang tua, dan rata-rata kayaknya di toko Indonesia. Karena di sini ada dua nih anak Filipin, anak cowok Filipin jaga kakek yang kelihatan gemuk banget, yang sepertinya saya ngelihat juga, wah susah untuk bisa menghandle gitu. Jadi harus tenaga laki-laki kayak gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman, penjelasan tentang ini mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau saran atau ide lainnya, silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Berbagilah apapun, sekecil apapun, itu tetap bisa menyenangkan orang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye-bye.